Karena hakikatnya hidup adalah manusia itu tidak pernah mengharapkan keburukan di dalam hidupnya, semua menghendaki yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waffaqa man ta'atihi min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin, illal ladzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Al-ayat. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Di dalam salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang tadi saya bacakan, yang artinya adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dalam bentuk rupa yang sebaik-baiknya dibandingkan daripada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Secara pengkajiannya dapat kita bayangkan aja, dapat kita bandingkan. Kalau binatang yang lain kayak apa, makhluk yang lain seperti apa, tapi kita manusia sungguh luar biasa. Summa radadnahu asfala safili, tetapi ada satu titik yang dimana keistimewaan manusia, keunggulan manusia dari makhluk-makhluk Allah yang lainnya, summa radadnahu asfala safilin, akan lebih hina, akan lebih rendah, bahkan lebih terpuruk posisi dan kondisinya jadi manusia. Mengapa? Karena nilai-nilai kemuliaan manusia, nilai-nilai keunggulan manusia dirusak di dalam diri manusia itu sendiri. Contohnya, Allah menciptakan binatang kerbau, berakhlak kerbau, bermental kerbau. Terkadang tidak sedikit ia melanggar daripada aturan-aturan sebagai kerbau. Wajar namanya kerbau. Allah memuliakan manusia, bermental manusia, wujud manusia, dapat beradaptasi dengan sesuatu yang terbaik karena manusia. Tapi apabila berubah posisi itu, maka jelas kata Allah, summa radadnahu asfala safilin,
manusia posisinya akan lebih hina, lebih rendah dari makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah yang berbahagia, makanya dalam ayat yang lain dapat kita pahami pula, bahkan ini kadang-kadang kita jadikan sebagai tolak ukur, karena tidak sedikit manusia yang dalam kehidupannya krisis, saking pusingnya terkadang lepas dari sifat manusianya, betul. Saking pulangnya jadi manusia, terkadang manusia lepas kontrol daripada agamanya manusia, betul. Kata Allah, hadza min fadli rabbi, hadza min fadli rabbi. Kita hidup ini adalah tidak terlepas daripada karunia Allah. Kita hidup tidak mesen, kita hidup tidak punya rencana dan bagaimana, semua adalah hadza min fadli. Kita hidup dasar daripada karunia Allah. Kita punya kedua orang tua, itu adalah dasar daripada karunia Allah. Kita dititipkan amanah dan kedudukan, itu adalah dasar amanah yang disebut adalah karunia Allah. Makanya kata Allah, liyabluwani, diuji. Yang sehat diuji dengan sehatnya, yang banyak harta diuji dengan kekayaannya, yang doyan ibadah diuji dengan ibadahnya, yang belum doyan ibadah diuji dengan tidak doyan ibadahnya. Hidup, karena hakikatnya hidup adalah manusia itu tidak pernah mengharapkan keburukan di dalam hidupnya, semua menghendaki yang terbaik. Andai kata kalau kita boleh milih hidup, kita milih yang terbaik, keadaan yang terbaik, pendamping hidup yang terbaik, nasab keluarga yang terbaik. Makanya kata Allah adalah liyabluwani, ujian, ujian. Asyuru am akuru, kata Allah adalah kira-kira daripada pemahaman diri kita, pemahaman hidup kita, pengkajian hidup kita dari semua hal yang ada di dalam kehidupan kita. Kira-kira pada akhirnya kita tergolong apakah orang-orang yang bersyukur, apakah kira-kira kita tergolong orang-orang yang mengkufuri nikmatnya. Ini kagak banyak sekali zaman sekarang orang taunya hidup, taunya bahagia. Makanya tadi saya setuju sekali Bapak Ketua Pendidikan kita mengatakan basis-basis kita di masyarakat, masjid dan mushola ini kita jadikan sebagai basis pendidikan, terutama adalah yang berkaitan dengan agama. Tidak sedikit di masyarakat kita ini orang yang beragama enggak kenal agamanya. Tidak sedikit orang yang beriman tidak kenal dengan imannya, yang dia hanya tahu ikut. Dulu kalau kita ngaji di Jawa Madrasah ada yang namanya kitab Al-Aqidah Dunia. Itu ada dua, ada yang dikatakan Ahkamuddin, ada yang dikatakan Arkanuddin. Hukum agama dengan rukun agama. Makanya banyak banget orang yang selek, Pak. Banyak banget yang selek. Artinya apa? Hukum agama di mana penetapan yang ada di dalam diri kita. Rukun agama apa yang bisa kita jadikan sebagai arahan kita. Tambah lagi sifat 20 aqaid, hukum wajib, hukum jaiz, hukum muhal bagi Allah, bagi Rasul. Ini akidah yang semua itu adalah kembali
akan mengenalkan diri kita, siapakah kita, apakah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, dan sehingga kita harus bagaimana nih yang di dalam pengertiannya. Makanya enggak sedikit orang-orang yang tergolong oleh Allah am'akulu yang telah mengkuburkan nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan singkat-singkat aja deh ya, hadirin jamaah yang berbahagia, singkat. Bagaimana kira-kiranya kita hidup, apalagi dikit lagi memasuki bulan puasa di bulan Ramadan. Amalan-amalan yang perlu kita carikan tempatnya, musola, masjid dan sebagainya. Karena tadi saya sangat setuju kali dengan sambutan yang disampaikan oleh ketua pendidikan kita. Bapak jamaah sekalian, di dalam salah satu kitab Ta'limut Ta'lim yang diambil dari Imam Nasruddin, ini adalah merupakan salah satu amalan. Artinya bahasanya hal buat kita, kebiasaan buat kita. Doyan nggak doyan dulu ya, suka nggak suka kudu suka. Kalau orang Islam, orang yang beriman kepada Allah, ini tidak suka, ini tidak doyan, maka disebut adalah dilbalai. Hidup mah hidup, sehat mah sehat, tetapi dia digolongkan oleh Allah orang yang selalu mendapatkan kekuburan di dalam nikmat-nikmatnya Allah. Kata Imam Nasruddin berfatwa dalam kitab Ta'limut Ta'lim adalah bayan bagi likulli muslimin ayastaghila fi jami' awqatihi. Hendaklah bagi setiap orang-orang muslim, orang-orang yang beriman kepada Allah, ayastaghila, yaitu menjadikan halnya, kebiasaannya, menyibukkan dirinya dalam suatu tempat yang ada di tempatnya, bijami awqatihi, setiap waktu kapan saja. Sempat malam-malam, sempat siang-siang, nggak sempat siang sore. Apa yang disibukkannya? Bizikrillah. Jangan pernah kita mengaku orang-orang yang beriman kepada Allah kalau kita tidak mampu menyibukkan diri untuk ingat kepada Allah. Siap? Siap? Zikir siap? Siap. Saya bukan ngajarin nih, kalau sholat setelah salam selesai jangan lari, ya jangan, istighfar dulu, istighfar, kemudian baca Fatihah, kalau perlu ditambah zikir. Itu sangat besar sekali faedahnya zikir yang dilakukan setelah sholat. Jadi kata-kata bizikrillah di sini saya sambung aja. Sempurnakan sholat kita dengan setelah ba'da sholat dengan zikir. Yang pertama. Yang kedua adalah al-du'ai, munajat. Karena orang yang biasa doa, insya Allah akan senantiasa lapang di dalam hidupnya. Silahul mu'minina al-du'a. Tidak ada senjata orang-orang yang beriman kecuali doa. Ini doa nih. Berapa kali kita doa? Doa serta sholat. Jangan doa mulu, sholatnya kagak. Namanya bukan doa, itu mulu. Doa itu adalah sesuatu keikhlasan hati, kerendahan diri yang kita ucapkan setelah melakukan daripada perintah Allah. Namanya doa. Sholatnya kagak, puasanya kagak, doanya dari tidur sampai ngalor, bukan doa itu. Yang kedua doa. Yang ketiga watadaru, jadilah orang yang rendah diri, tawadu, jangan pernah sombong.
Jangan pernah menang sendiri, menghargai, menghormati sesama manusia, dasari dengan tawadhu, sampai lagi kedua orang tua kita. Kawan, yang ketiga. Yang keempat adalah wa qiraatil Quran. Jangan pernah putus dalam membaca ayat-ayat Al-Quran, walau ayatan, walaupun satu ayat. Siang kagak bisa baca Quran, malam kagak bisa siang, begitu terus. Walaupun seayat, bahkan kalau perlu 1 tahun berapa kali khatam? Berapa kali khatam tidak tahu? Enggak. Dan yang terakhir adalah wasodaqah. Mari kita indahkan kehidupan kita dengan memperbanyak sedekah, walaupun itu hanya dengan sapaan, dengan teguran, apalagi kita punya kata dengan kata dan lain sebagainya. Saudara kaum muslimin yang berbahagia, itulah 5 kunci. Ada bi'adil balai. Apabila umat muslim mau istiqomah hidupnya, orang muslim mau tergolong daripada orang-orang yang termasuk bersyukur kepada Allah, kuncinya adalah membiasakan 5 hal di dalam kehidupannya. Yang pertama adalah zikir, yang kedua adalah doa, yang ketiga adalah membaca Al-Quran, yang keempat adalah tadarruk, yang kelima adalah memperbanyak sedekah. Demikian yang dapat saya sampaikan, karena terbatas waktu dan sebagainya, banyak pembicaraan yang tidak jelas dan sebagainya. Saya mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.